Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, alhamdulillah. Ya, Fikri sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, gimana? Ada yang ingin ditanyakan tentang mobility? Saya buka filenya dulu ya. Sudah dibaca? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau udah dibaca, berarti indikasinya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bentar ya, saya buka ini dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Baik. Mohon maaf tadi saya yang tablet yang untuk presentasi salah masuk room ya. Harusnya kode belakangnya AVH, saya masuknya AVG. Pantesan you are the only one katanya. Ya. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Saya izin share ya. Ini materi yang sudah saya unggah di grup di Leads. Oke, ada yang ingin ditanyakan materi kemarin? Kemarin kita berdiskusi tentang tentang wireless ya. Mungkin Anda sudah sering menggunakan gitu ya, tetapi teknologinya mungkin secara keseluruhan Anda belum pernah tahu atau belum pernah melihat seperti apa. Nah, sekarang kita fokus ke mobile networks. Ya, sebenarnya laptop, kemudian handphone, tablet dan sebagainya itu juga masuk kategori mobile networks ya. Termasuk device yang mobile yang bisa berpindah-pindah di sini. Suara saya bisa didengar jelas? Terdengar, Pak. Baik. Ya, jadi kemarin kita masuk ke standar 802.11 ya. Ya, ini mulai dari yang A sekian ya sampai A sekian. Itu sudah kita bahas kemarin. Ya. Ada dua ya. Ini tentang wireless LAN ya, WiFi gitu ya. Ya. Secara umum ada dua mode kemarin itu jaringan. Ya, di tugas itu ada. Kalau Anda sudah mengerjakan tugas yang pertama, itu terbagi menjadi dua. Ada apa saja di situ? Mode infrastruktur sama ad hoc, Pak. Iya, infrastruktur, ya infrastruktur dan non infrastruktur atau biasanya kita istilahkan dengan ad hoc. Nah, ad hoc ini kalau infrastruktur jelas hierarkinya ya, hierarkinya jelas, kemudian strukturnya jelas, koneksinya jelas, dari mana ke mana dan seterusnya, relaynya juga jelas. Itu infrastruktur. Kalau non infrastruktur berarti dia bisa serampangan, ya mesh ya. Jadi bisa komunikasinya kemana saja. Nah itu yang kita sebut dengan ad hoc. Dan di ad hoc itu nanti device-nya bisa menjadi base station, ya, bisa menjadi klien, ya, bisa juga menjadi server begitu ya untuk di ad hoc. Nah komponen di di wireless kemarin Anda sudah tahu ya ada apa saja, ada apa kemarin? Satu, kalau masih ingat. Dua, satu ada wireless wireless host ya. Ya. Dua ada apa? Ada base station. Tiga ada apa? Ada yang masih ingat? Oke, silakan Anda cek kembali ya karakteristik dari wireless. Oke, ini saya skip. Oke, ini ya. Jadi kita bahas ini. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang ini? Kita membahas tentang 4G, tentang 5G. Ya,
Nah, mana dari teknologi ini yang Anda miliki mobile phone-nya? Fadlan, masuk di mana? Atau jangan-jangan masih di 3G? 5G, Pak. 5G. Hebat, keren ini berarti Aryan Sah. Ya. Tapi jaringannya belum ada, masih sedikit, Pak. Iya, berarti Anda harusnya menunggu dulu ya. Pertama, kalau menunggu itu harganya lebih murah handphonenya. Kemudian BTS yang mensupport 5G itu semakin banyak ya. Kalau sekarang mungkin 4G saja masih jarang gitu ya. 4G saja masih jarang. Ya, apalagi 5G. Itu kecepatan ya. Jepang saja baru terinstall semuanya mungkin 2019 yang 5G. Kemudian implementasi masalnya 2020. Bayangkan ya, apa namanya, komunikasi yang begitu, apa namanya, negara yang begitu hebatnya terhadap teknologi, sebentar saya koneksi sama yang begitu hebatnya dengan teknologi, mereka 5G-nya baru tahun 2019-an ya, kurang lebih untuk ke semua peralatan gitu ya. Dan di surat kabarnya itu baru mereka berani mengklaim pertengahan 2020 itu mereka akan menggiatkan dan akan melakukan instalasi massal, penggunaan massal teknologi 5G ya. Bandingkan dengan negara kita gitu ya. Dulu saya waktu di Korea saja tahun 2000 ya, tinggal di sana 3 bulan. Itu teknologi yang ada dimiliki Korea saat itu baru masuk tahun 2010 gitu ya, di kita gitu. Jadi gapnya, jedanya lama sekali di kita, 5-10 tahun teknologinya dibandingkan dengan yang di luar gitu. Ya, mudah-mudahan sekarang sih dengan adanya pasar global ya, itu akan menggilas itu semua, sehingga kalau di Korea, Cina, Amerika gitu ya, Eropa itu teknologinya sekarang misalkan ya selisih setahun lah, 2 tahun, itu sudah masuk di Indonesia. Tapi ada beberapa produk yang tidak bisa masuk ke Indonesia ya. Nah, kita nanti diskusi ke bagian yang ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Ini saya skip. Oke, ini saya skip ya. Nah, kita fokus di sini dan ini ya. Intinya sebenarnya karena ini adalah mohon maaf, ini saya nggak pandai membuat gambar ya. Ini kan bergerak gitu ya. Ini yang kita sebut dengan mobile misalkan gitu ya. Nah, di sini kan ada BTS nih. Gitu ya. Di sini ada BTS gitu ya. Nah, ini kan berpindah nih dari ke sini, terus nanti dia geser kita ke sini, pindah lagi ke sini. Nah, Anda kan tidak pernah merasakan, ya mungkin kalau yang 4G, 5G nggak terlalu besar ya latensinya atau delay-nya untuk berpindah dari satu BTS ke BTS yang lain begitu Anda bergerak ke sini gitu ya. Nah, ini kalau yang mungkin 2G atau 3G itu mungkin akan terasa. Nah, di sini ada base station kan. Ya. Ini kan receiver-nya, transmitternya. Kemudian di sini juga punya BTS gitu ya. Nah, ini nanti dia akan disambungkan dengan kabel kan gitu. Kemarin ya ciri-cirinya ya, wireless tapi nanti koneksinya dengan dengan kabel ke sini, terus di antar BTS ada sambungan kabel ya, terus sampai ke BTS yang lain, sampai ke pusatnya di sini misalkan ya, di sini juga nanti disambungkan lagi ke peralatan ini gitu ya. Nah, ini jangkauannya mungkin bisa 5 sampai 10 km ya misalkan seperti itu. Nah, ini baru ke cloud-nya ya. Nah, karena sifatnya yang mobile ini, maka perlu adanya mobility. Ya,
jadi perpindahan begitu ya. Jadi bisa bergerak bebas gitu. Tidak seperti kalau kita menggunakan kabel gitu ya. Jadi itu lebih fleksibel. Oke. Nah, ini adalah ya 4G, 5G menggunakan teknologi selular. Tahu teknologi selular seperti apa? Yang dimaksud dengan seluler? Jadi dia berupa sel gitu ya. Ini BTS gitu ya. Ini kan menggunakan ini. Nah, ini kalau dipetakan vertikal, dilihat dari atas gitu ya. Ini dia berupa seluler-seluler sel-sel seperti ini gitu ya. Ini nyambung misalkan gitu. Jadi kayak sarang lebah gitu ya. Ini seluler-seluler. Nah, kalau misalkan kita berada di sini ya, di home base-nya kan biasanya ada home base ya, ada visit base-nya juga. Kalau handphone kita masih berada di home base kita, misalkan di Indonesia gitu ya, dan tidak kena sinyal di luar itu, maka kita masih di lokal. Tapi kalau kita nanti di luar itu nanti ada istilah yang namanya roaming ya. Jadi koneksi di luar home base kita. Nah, salah satunya dengan jangkauan yang ingin lebih luas ya, dengan teknologi seluler itu dimungkinkan dibandingkan Anda menggunakan teknologi mungkin MAN atau WAN sekalipun. Ya, kalau LAN kan tidak ya, LAN paling hanya 1 kilo. Kalau WAN itu mungkin dimungkinkan antar pulau. Tapi kalau antar pulau yang berdekatan saja. Tapi kalau misalkan sudah ke seluruh Indonesia, bahkan ke dunia dan sebagainya, itu agak sulit. Ya, jadi untuk menjangkau area yang lebih luas, solusinya adalah ini, seluler ini. Ya, dan teknologinya sekarang sudah 4G dan 5G. Kemudian yang paling terasa yang bisa Anda rasakan perpindahan dari 1G, 2G, dan seterusnya sekarang sampai 5G. Ya, itu yang paling rasakan Anda sebagai pengguna itu adalah speed-nya. Ya. Atau ya, nah, transmission rate-nya bisa sampai 100 Mbps. Ya, Aryansa sudah pernah dapat mendekati 100 Mbps ketika Anda nonton misalkan YouTube atau video-video streaming lainnya? Pernah, Aryansa? Kalau untuk streaming YouTube belum pernah Pak, tapi kalau untuk speed test pernah Pak. Tapi itu di area tertentu Pak. Iya, di area tertentu. Area yang mungkin sudah benar-benar mensupport 5G ya. Mungkin iya, di Pondok Indah Pak. Oh, di Pondok Indah. Ya, misalkan biasanya kan di ini ada indikator begini ya, sinyal gini ya, kan gitu ya. Nah, di sini kan biasanya suka ada indikator begini, ada indikator begini ya, ada indikator begini, gitu ya. Nah, kalau Anda dapat indikator ini, Anda bisa dapat maksimum ini. Ya. Tapi kalau Anda sudah turun ke sini, ini makin rendah. Ya. Ini sudah sudah sangat rendah kecepatannya. Nah, semakin yang kedua itu, yang pertama speed. Itu bisa Anda rasakan dari perubahan teknologi generasi seluler ya. Nah, yang kedua itu adalah availability-nya. Availability. Oke. Ada yang tahu maksudnya apa? Availability ini contoh di Korea nih. Ya, di Korea ya, itu 97%. Kalau di Amerika lebih rendah malahan ya, berarti Amerika lebih jelek sebenarnya dibandingkan dengan Korea. Ya, berarti Korea jauh lebih baik dibandingkan Amerika.
Ada yang tahu dimaksud apa maksud dari availability? Ketersediaan. Betul, ketersediaan. Itu terjemahannya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Maknanya apa? Tadi siapa yang menjawab tadi? Saya Pak Fikri Pak. Oh, Fikri. Oke, Fikri. Jadi Gimana mungkin Fikri? yang dimaksud availability dalam 4G ini jadi ketersediaan 4G ini dalam setiap daerah Pak. Nah kan Korea dengan US kan itu kan secara geografis kan itu berbeda Pak. US Ya, itu wilayahnya lebih besar gitu Pak. Ada Korea. ya, Nah ya. mungkin US-nya itu baru 90% menurut di US skala US saja Pak. Jadi geografis US itu hanya 90% dibanding Korea Pak. Yang Betul. daerah Korea itu dimana lebih kecil daripada US Pak. Mungkin begitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Fikri atas apa namanya pemikirannya ya, definisi tentang availability. Ada lagi yang lain? Gede? Gede Angga? Iya, Pak. Ya, apa yang dimaksud dengan availability? Di sini, menurut Anda kira-kira? Saya nggak terlalu tahu, Pak. Mungkin ya Oh, kurang lebih apa itu? ketersediaan sih kalau yang terlintas di kepala saya. Ya, artinya ketersediaan apa ini? Ketersediaan apa? Bisa dibantu, Fadlan? Ketersediaan di suatu area gitu. Ya, oke. Berarti mirip seperti Fikri ya. Mirip seperti Fikri tadi. Aldio, ada lagi yang lain, pendapat lain mungkin? Tidak ada, Pak. Ya? Gimana Aldio? Oke, baik. Kalau begitu, siapa lagi ini? Bentar ya. Oke, Salep, gimana? Ya Pak, Ya, gimana pendapat Anda? kalau dari saya mungkin kurang lebih sama ya Pak, kayak Fikri. Jadi ketersediaan Oke, jaringan gitu Pak. Oke, baik. Let's take a look at um, the definition in this point. Coba, kalau tadi ketersediaan menurut Fikri dan yang lain-lain itu berarti kata kuncinya adalah area atau coverage atau cakupan kalau bahasa Indonesianya. Jadi mencakup area mana saja. Bisa dipahami ya. Kalau yang tadi definisikan Fikri. Tapi kalau di sini ternyata keywordnya bukan area, bukan coverage, tapi time. Gitu. Artinya kan sudah tidak sinkron dengan ini. Betul nggak? Ya. Nah, jadi tadi kalau Fikri, availability-nya itu terkait dengan coverage area. Jadi eh, apa namanya luasan cakupan wilayah ya. Kalau tadi berdasarkan itu. Tapi ternyata di sini availability-nya terkait dengan time. Artinya apa? Misalkan begini. Ini BTS. Ya, ini Anda nih pakai handphone misalkan gitu ya ke sini. Terus ini kena petir jeder, mati.
Kira-kira Anda bisa connect ke sini nggak? Terus di sini ada internetnya lah gitu ya. Kira-kira Anda bisa ke sini nggak? Bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Menurut Kenapa? Karena Eh, ini off. Offline. Bisa dipahami ya? Artinya apa? Artinya availability yang ada di sini itu kaitannya dengan ketersediaan hidupnya koneksi. Paham ya? Atau menjaga koneksi tetap online. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sekarang saya contohkan kasusnya begitu. Kalau tadi di Korea, 97% off time tadi katanya. Itu artinya apa? Kalau dia koneksinya hidup 1 kali 24 jam, ya, maka hidupnya itu bisa mendukung sampai 97% dari 1 kali 24 jam. Berapa jam kira-kira? Silakan dihitung. Coba seleb 97% dari 24 jam berapa jam? Mungkin dibantu sama Aldi. 23 jam 28 menit, Pak. 23 jam. 23 jam, Pak. 20 28 menit kayaknya. 28 menit. Artinya apa? Artinya selama 24 jam yang kita jaminkan bahwa sebentar ya. Mana tadi? Saya tadi mana ini? Oke. Jadi 24 jam yang kita jaminkan bahwa saya jamin hidup 24 jam. Harusnya kan 24 jam satu hari ya. Jadi saya punya koneksi, pokoknya ini saya jamin 24 jam tersedia begitu. Nah, ternyata penyedianya ini kalau di Korea itu hanya bisa memberikan layanan tidak bisa 24 jam 100%. Kalau 100% kan berarti 24 jam ya. Nah, tetapi ini dia hanya bisa rata-rata 97 jam. 97 jam, 97%. Sehingga kalau Anda konversi ke dalam jam, berapa jam 97% itu dari 24 jam. Oh, ternyata tadi sudah dihitung sama Celeb, itu 23 jam 28 menit. Artinya, si negara Korea itu menjamin kepada masyarakatnya bisa terkoneksi handphonenya ke internet selama 24 jam itu dia bisa menjamin 23 jam 28 menit Anda nggak bisa putus, Anda nggak pernah putus. Artinya di sini 32 jam dari satu hari itu kemungkinan offline. Itu yang dimaksud dengan availability. Availability itu adalah waktu ketersediaan untuk menjamin koneksi tetap tersambung atau tetap online. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya? Oke. Jadi kalau misalkan negara Amerika hanya 90% dia menjamin masyarakatnya bisa terkoneksi ke jaringan 4G, berarti berapa jam ini? 24 jam, berarti sekitar 36 tambah 18, 21 ya. 21, berapa ini? 6 ya. 21,6 jam. Kurang lebih seperti itu.
Berarti lebih buruk ya dibandingkan Korea sebenarnya ya. Yang ini 23, sekian jam. Jadi bisa dipahami di situ? Bisa, Pak. Oke. Tetapi yang tadi disampaikan oleh Anda semua, ya didefinisikan tadi oleh Fikri itu benar. Bisa saja available itu adalah bisa dilihat dari perspektif coverage-nya, cakupan wilayah yang bisa tercover. Ya, kalau itu yang dilihat, maka kemungkinan di Indonesia hanya Telkomsel lah yang paling besar, misalkan yang paling besar cakupannya. Memang Indosat yang paling kuat sinyalnya, tapi Telkomsel yang paling luas cakupannya, kan gitu ya. Kalau Anda pergi ke Indonesia Timur itu, apakah ke Merauke, Jayapura, jangankan sampai di sana, mungkin di NTB, NTT, itu ketika saya pernah ke Flores itu ya, ternyata semua operator itu tidak ada sinyal. Jadi handphonenya mati semua, nggak ada sinyalnya, kecuali handphone yang ternyata terkoneksi lewat Telkomsel operatornya. Dan ternyata kalau Anda beli di counter-counter HP, yang dijual oleh mereka itu hanya operator Telkomsel. Ya, karena apa? Karena di sana yang ada BTS-nya, base station-nya, karena kita kan kalau koneksinya yang wireless itu seperti yang kita diskusikan minggu lalu, itu harus ada base station kan persyaratannya. Nah, itu yang ada hanya Telkomsel. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sementara layanannya ini bisa macam-macam. Gitu. Ya, layanannya itu bisa macam-macam, sama seperti wire. Jadi kalau dari sisi layanan tidak ada masalah, sama semuanya. Baik yang wired maupun yang wireless. Oke, ini saya tutup dulu ya supaya Anda bisa. Oke, ini. Ya, nah perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari linknya saja. Ya satu, ya, ya jelas linknya apa? Yang satu pakai kabel, yang satu tidak, kan gitu ya. Kemudian masalah lain itu adalah mobility, ya, mobility, ya, perpindahan gitu ya. Jadi Anda bisa berpindah-pindah gitu ya kemana-mana ya. Jadi mobilitasnya tuh bisa fleksibel dibandingkan kabel. Ya, bayangkan misalkan kalau kalau handphone Anda pakai kabel, Anda pergi ke kampus, kira-kira nyaman nggak? Nggak nyaman ya. Mau berapa meter Anda pasang kabel gitu ya di jaringan handphonenya. Nah itu bedanya. Ya. Nah ini elemen dari 4G LTE architecture. Ya. Ada yang tahu singkatan dari LTE? Ada yang tahu apa LTE? Long term evolution. Long term evolution. Iya. Tahu maksudnya apa? Apa? Long term evolution. Tahu apa artinya? Mungkin ketentuan jangka panjang evolusinya, Pak. Aduh, gimana ya? Ya, artinya tahu kan bedanya revolusi dan evolusi? Kan sama ya ini. Kalau revolusi ini perubahan cepat. Ya, berubah tapi cepat gitu loh. Anda pernah kan dengar revolusi Republik Indonesia zaman revolusi dulu kan ya, ketika ada G30 SPKI misalkan atau ada apa gitu. Ya, ada demo dan sebagainya. Kalau evolusi sama perubahan juga, tapi dia lebih lambat. Ya. Atau butuh waktu lama. Gitu. Artinya apa?
ini adalah arsitektur yang didesain untuk teknologi 4G ya, yang perubahannya nanti cukup lama, dia baru berubah. Artinya ini penggunaannya akan digunakan lebih lama dibandingkan yang lain. Ya. Jadi ini adalah standar, ya, LTE itu adalah standar komunikasi broadband yang berbasiskan wireless. Kan ada yang broadband, ya, ada yang, kalau broadband ini cepat ya, gitu, ya. Broadband ini standar teknologi broadband ya, dan perubahannya baik untuk perangkat maupun terminal ya, dan infrastrukturnya ini yang dijamin akan berlangsung lama ya, karena apa? Karena teknologi yang digunakannya pun itu teknologi yang jangka panjang yang sebenarnya sudah pernah ada, yaitu bisa pakai GSM ya, atau Edge, PA. Ya. Gitu. Ya. Ini yang menjamin long term, karena teknologi yang lain itu kan sangat sangat sulit gitu ya, karena biayanya pasti mahal dan sebagainya ya. Bisa dipahami ya yang masih dengan LTE. Nah, oke, ini saya coba hilangkan lagi supaya oke. Nah, ini komponen arsitektur ya, elemen arsitektur dari 4G LTE. Pak, ada nggak yang lain? Ya, ada ya. Ini belum muncul ya. Oke, itu. Di Anda gambarnya jelas nggak? Atau blur? Kadang buram, kadang jelas, Pak. Oh ya, berarti tergantung koneksi nih, kayaknya di tempat saya jelek mungkin. Anda sambil lihat saja, nanti kan slide-nya sudah saya berikan ya, jadi Anda bisa lihat juga di situ. Oke. Nah, ini komponen-komponennya, elemennya ya. Jadi sama ya seperti yang sebelumnya, ada wireless device atau wireless host, ada base station, ada komunikasi ya, ini komunikasinya gitu ya. Kemudian ada untuk relay ini ya, untuk relay, jadi dia nanti dari satu tempat ke tempat lain dia butuh yang namanya apakah hub, switch, router dan sebagainya, atau gateway di setiap base station ya. Jadi base stationnya wireless, tapi dari base station ke base station lain itu bisa jadi pakai wired. Nah, ini mirip seperti access point ya. Tetapi role-nya itu lebih aktif dibandingkan access point ya, untuk masalah mobility. Ya, mobility. Ya, jadi Anda ingat saja yang namanya mobile device gitu ya. Mobile teknologi, isu yang muncul itu adalah biasanya mobility ya, atau mobilitas. Mobilitas. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadi sudah saya ilustrasikan ya, bagaimana kalau Anda punya device seluler bergerak dengan kecepatan misalkan 60 km per jam ya. Nah, ini kan cukup sulit ya interkoneksinya di sini. Nah, Anda punya teknologi 4G, bagaimana menangani masalah interkoneksi ini? Pindah ke sini, terus tiba-tiba connect ke sini. Ya, Anda coba kalau disodorkan misalkan di lingkungan kampus ya, itu kan banyak wifi ya, banyak wifi. Anda beberapa sudah pernah koneksi ke wifi itu. Nah, kalau Anda bergerak
Itu kan kadang-kadang ketika Anda nonton itu ada jeda gitu ya. Nah, itu artinya apa? Itu bisa jadi proses perpindahan dari satu base station ke base station yang lain. Nah, itu butuh waktu. Nah, salah satu yang ditangani 4G dan 5G itu adalah latensi, ya, atau delay atau respon time. Kalau delay-nya rendah, ya respon time-nya rendah, kecil, gitu. Artinya kecil di sini. Kalau semakin kecil nilainya, berarti dia meresponnya semakin cepat. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kita lihat sekarang ke masalah mobility ya. Ini nanti kelanjutan dari 4G, 5G, ini bisa Anda baca ya. Sekarang kita lihat di masalah mobility. Ya, ini yang cukup penting, konsep mobility. Kalau ini mirip seperti wire. Oke, mohon maaf ini baru muncul. Nah, itu. Ya, mobility. Nah, ini prinsip dasarnya. Ya, kemudian praktisnya apa? Ya, contohnya apa? Di mana? Terus impact. Impact itu kaitannya dengan dampaknya. Ya, pengaruhnya apa? Ya, terutama pada layer di paling atas. Gitu ya, mobility. Nanti kita diskusikan di sini. Nah, yang pertama, masalah spektrum. Spektrum itu range sinyal ya. Range of sinyal. Mainnya di mana? Ya. Di sini nggak ada mobility, di sini mobility-nya tinggi berarti. Kenapa? Karena sinyalnya kuat di sini. Ya. Kalau Anda bermain-main dengan spektrum ya atau band, kalau WiFi mainnya di mana? Bandnya atau spektrumnya? Ada yang masih ingat? Kemarin kita bahas berapa kira-kira? Ya, Anda kan sukanya koneksinya di sini ya. Ini ya. Atau di sini. Nah, sekarang saya tanya, WiFi Anda support 2,4 atau 5 giga atau keduanya? Kalian pernah lihat? Pernah lihat fitur handphonenya bisa mensupport yang mana? WiFi-nya? Kadang-kadang kan ada ya. Saya sih 2,4. Ya. Pikir berapa? 2,4. Kalau saya sih 2,4. Kalau laptop saya mungkin bisa nyampe 5, Pak. Oke. Jadi misalkan contoh, misalkan di sini ya, IndiHome. Dia punya kan ya WiFi. Ya. Nah, ada di sini IndiHome 5G kan gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya dia mensupport WiFi-nya ini mensupport untuk koneksi dengan peralatan 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, tinggal sekarang peralatan device mobile Anda, laptopnya atau tabletnya atau handphonenya kemana? Kalau Anda support 5G dan 5 GHz ya, jangan 5G. 5 GHz dan 2,4 GHz, maka sebaiknya Anda koneksi saja ke sini. Jangan ke sini. Kenapa? Karena ini penuh. Crowded. Kalau ini kan jarang ini. Ya. Ini kan jarang gitu. Jadi ini bisa Anda
gunakan itu. Jadi kita lihat dari spektrumnya. Ya, what is mobility? Ya, kita lihat dari network perspektif, ya maka tidak ada mobility di sini. Kalau tinggi berarti mobility-nya juga tinggi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini. Ya. Jadi kalau sama seperti Anda gini ya, ini kan Anda punya sinyal nih. Begini ya, ini kan 100% ya. Ini kan 0. Ya, ini sinyalnya kan ke sini gitu ya. Kan gitu ya. Nah, kadang ada indikator Anda dapat ini. Pernah nggak perhatikan HP-nya untuk connectivity? Misalkan, oh, apa tuh ini koneksinya pasti lambat ya kalau udah dapat begini gitu. Ya. Artinya apa? Berarti kalau H, ya, pertama teknologinya, sesuai dengan teknologinya. Kedua dengan strength, kekuatan sinyal. Ya. Strength of signal. Ya, jadi kalau misalkan penuh dapat sampai di sini gitu ya, itu bagus. Tapi kalau cuma dapatnya segini, udah. Ini mobility-nya kecil, berarti kan sinyalnya jelek ya. Anda nggak bisa pindah-pindah kemana-mana jadinya. Sulit sekali koneksinya. Mau ke Meet aja susah. Gitu ya. Ini dari spektrum. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ya, ini semakin ke sini kemungkinannya semakin besar. Nih, sebentar. Ini. Oke. Oke. Oke, ini ya, ini mobility ya. Jadi ini device move among multiple provider networks while maintaining ongoing connection. Ini yang tadi saya bilang bahwa Anda punya BTS, ya. Kalau Anda pindah dari sini ke sini, ya dari sini ke sini, kalau sinyalnya strength kuat, ini mobility-nya tinggi berarti ya, antar di sini pindahnya. Seperti yang disebut. Ya, ini strong, ya maka itu mobilitasnya tinggi. Nah, ini pendekatan mobilitas ya, ini tidak berlaku. Jadi ini networks ya, dalam hal ini adalah router ya, yang menangani ini ya. Nah, routers advertise ya itu dikenal harus dikenal dengan baik ya, supaya apa? Supaya nanti ketika perangkat device-nya berpindah-pindah ya, ini tidak akan mengalami kendala. Ya, terus internet routing itu juga tidak berubah. Nah, kalau routingnya berubah, ini akan mengurangi mobilitas. Sehingga kalau itu terjadi, maka ini tidak ada level scalabilitasnya yang baik. Scalabilitas itu artinya masih memperluas perangkat, coverage, ya. Itu sangat dimungkinkan kalau misalkan Anda punya availability tinggi, kemudian mobility-nya juga tinggi. Ya. Network itu menghandle tadi. Nah, sementara end system, masih ingat end system itu apa? End system itu adalah salah satu contohnya host ya. Ya, router, hub, switch, ya, bridge. Ini bukanlah end system, tetapi ini adalah intermediate system.
Ya, jadi yang maksud dengan end system itu kalau Anda punya jaringan seperti ini seperti ini gitu ya. Ini terhubung. Ini yang disebut dengan end system. End system yang ini. Oke, masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Masih ya? Soalnya yang laptop saya barusan putus gitu ya. Tapi yang jelas tablet saya masih terkoneksi. Baik, ada yang mau ditanyakan nih. Ini catatan mobility. Nah, bagaimana cara mobility ini bekerja? Bagaimana peralatan-peralatan mobile Anda bisa terkoneksi satu sama lain meskipun Anda pergi ke luar negeri? Ya, bagaimana caranya? Nah, ini caranya salah satunya ya, consider friend frequently changing location. Asumsikan di sini, anggap saja teman Anda sering berpindah-pindah lokasi. Bagaimana cara mendapatkan teman Anda? Ya, Anda abaikan mobilenya. Misalkan nih, Fikri mau nyari Gede nih. Gede sering pindah-pindah nih. Ke Jakarta, Bekasi, ke Depok, ke Bandung, dan sebagainya. Kira-kira bagaimana cara menemukan Gede, Fitri? Ya, Pak. Gimana kira-kira caranya? Ya, gimana caranya? Bagaimana Anda bisa menemukan Gede ada di mana? Mungkin yang pertama ya itu sih Pak, kan sekarang ada WA Pak, mungkin bisa nelpon atau cakap dari situ Pak, atau pakai sosial media sih Pak, Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya Pak. Oke, ya. Oke, dari WA ya. Oke, kalau WA-nya nggak dijawab dan sebagainya sehingga Anda nggak tahu, itu gimana caranya habis itu berikutnya? Kalau misalkan WA-nya itu nggak aktif juga ya, salah satunya ya sosial media Pak, Ya, kayak sosial Facebook, media. Instagram, Twitter. Sosial media berarti apa yang Anda andalkan di situ? Ya. Nah, siapa yang Anda andalkan? Sosial medianya atau orang-orang yang ada di dalam sosial media? Gimana? Orang-orang yang ada di sosial media sih Pak. Ya. Jadi kan kali aja mungkin si artinya berarti orangnya ini apa sih namanya beda-beda gitu Pak, yang aneh-aneh gitu kan. Mungkin bisa dicari dari follower. Sorry, Gede sih. Gedenya itu. Pak. Ya. Ya, makasih Fikri. Jadi ya, yang pertama adalah kontak langsung. Search in your mobile phone call kan itu. Cari nih mana sih namanya Gede gitu ya. Oh, ini ada nomor kontaknya. Di telepon nggak bisa, di WA nggak dibalas ya dan sebagainya. Itu kan cara pertama, berarti lewat buku teleponnya Anda cari nomor kontaknya. Kemudian nggak dibalas juga Anda lewat sosial media kan gitu. Nah, bukan sosial medianya yang membantu, tapi teman-teman Anda yang tergabung di sosial media, siapa tahu Gede main dengan salah satu teman Anda yang ada di sosial media kan gitu ya. Sehingga nanti dia akan infokan gitu. Kalau misalkan nggak ada juga, berarti Anda cari alamat rumahnya di mana saja. Mungkin Gede ada alamat rumahnya beberapa. Terus habis itu nggak ada juga, dapat tapi Anda nggak tahu siapa yang dihubungi, maka Anda hubungi orang tuanya kan gitu. Kalau di sini ya call his or her parents ya, terus baru sosial media, siapa tahu nanti dia sama keluarganya atau di mana yang, atau ganti nomor gitu ya, sehingga yang tahu hanya orang tuanya, nanti orang tuanya yang akan beritahu. Nah, itu cara bagaimana sebuah mobile itu mencari handphone Anda atau handphone orang lain. Ya, jadi analoginya sama seperti itu ya.
searching all phone book ya, dengan harapan ya mereka akan balas kalau Anda telepon. Kalau nggak ada ya lewat Facebook dan seterusnya ya. Nah ini caranya mereka ya. Jadi yang paling penting pertama adalah pastikan dulu dia home-nya di mana. Kalau di mobile teknologi atau mobile seluler itu ada istilahnya home base sama visited base. Home base ini ketika Anda beli SIM card baru, ya Anda beli SIM card barunya di mana, Gede? SIM cardnya? Iya Pak, boleh diulang pertanyaan tadi sempat Jadi masih terputus ada? di sana. Ada Pak? Ya. Boleh Oh, diulang baik. Pak pertanyaannya? Baik, ini ya slide saya masih bisa dilihat? Masih Pak. Ya, slide saya yang masih oke. Nah, kalau di mobile seluler ya terutama itu ada istilah home base ya sama visited base. Home base itu adalah tempat di mana Anda pertama kali beli SIM card. Nah, Anda beli SIM cardnya di mana? Maksudnya tempat kayak kotanya apa tempat saya di counter pulsa gitu maksudnya apa gimana Pak? Ya, bolehlah counternya ya counter pulsa boleh. Tapi kan counter pulsa itu kan ada nama kelurahannya, kecamatannya kan gitu ya? Oh iya. Ya kan? Di Depok mungkin Oke, Pak. nama tempatnya. Tempatnya di mana lah kira-kira? Di mana? Jakarta kah atau di mana gitu? Di Depok Oke, Pak. di Depok. Berarti home base Anda di Depok. Ya, home base Anda di Depok berarti. Visited base-nya itu adalah tempat Anda pernah berkunjung ke BTS atau ke base station ini. Ya, pindah misalkan ini Depok, ini Jakarta, terus ini Bandung gitu ya. Bandung. Nah, ini kan Anda pindah-pindah nih ke sini. Nah, Anda kebetulan ada di sini sekarang. Nah, berarti Anda posisi visitednya adalah di Bandung. Gitu. Bisa dipahami ya? Kalau home base-nya tidak. Makanya di sini nanti dikenal yang namanya roaming kan gitu. Cuman di kita roamingnya batasannya adalah negara ya. Salah satunya, walaupun ada yang lain. Bisa dipahami di sini? Nah, home network, nah itu seperti ini tadi ya. Home base-nya, ada visited base-nya. Tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, silahkan ini Anda teruskan. Nah, ini kan pertama kali Anda beli SIM card ya. Home-nya seperti apa. Ya, terus nanti dia pindah-pindah gitu ya. Itu sama seperti halnya di wireless. Cuma di wireless LAN itu tidak ada seperti ini. Bisa dipahami? Ini sudah lebih dari 5 menit. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Anda takutnya ada kuliah lagi setelah ini. Nah, sekarang saya ingin langsung ke sini. Nanti Anda silahkan ada pertanyaan yang perlu Anda jawab. Nanti silahkan di posting lagi di Leads. Ini. Ini ya. Terkait dengan mobile network, itu ada 2 pertanyaan. Terkait dengan prinsip-prinsip mobilitas, itu ada 2 pertanyaan. Terkait dengan hubungan antara wireless teknologi dengan mobility-nya, itu ada 1 saja. Ini kaitannya dengan 3 pendekatan yang bisa Anda gunakan untuk menghindari wireless link, ya, sehingga bisa menghindari kinerja TCP-nya itu tinggi, bisa menghindari kinerja turunnya kinerja TCP layer ya, yang basisnya adalah end-to-end. Ini ada 1 pertanyaan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi ini mohon
Anda silakan baca bukunya atau baca slide yang saya berikan, itu juga ada ya. Tapi akan lebih baik itu yang dari buku, biar Anda lebih jelas, karena presentasi itu kemungkinan hanya 30-40% saja dari materi sesungguhnya. Ya, berarti kan sisanya nih, remaining-nya itu ada di buku. Ya, jadi kalau ini Anda lebih baik baca bukunya. Disempatkanlah baca buku ya, walaupun sekilas, sebagian besar kan tadi sudah kita diskusikan. Nah, ini barusan saya beritahu tadi ya, apa yang dimaksud dengan visited network, apa yang dimaksud dengan home network. Oke, ini nanti Anda buat dalam bentuk tabel ya, yang nomor 1B-nya ya, bikinnya seperti ini ya, ini 4G, ini 5G gitu ya. Nanti perbedaannya apa? Ya, ini karena di sini perbedaannya, nanti sebutkan saja yang 3 terpenting. Gitu. Baik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Dari Pak Hengki ada tambahan? Baik, terima kasih Serep. Dari dari Pak Hengki ada yang ingin tambahkan mungkin Pak? Kalau tidak ada, kembali lagi saya mohon Anda ketikkan NIM_nama sebagai indikator Anda hadir gitu ya. Nanti saya akan pindahkan ke mana, ke absensi ya. Bagi yang mungkin terpental karena masalah koneksi, nanti silahkan infokan ke temannya ya, dan bisa dikirim di grup WhatsApp. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih buat diskusinya, dan kita lanjut minggu depan di waktu dan jam yang sama ya. Nanti materinya silakan Anda lihat-lihat lagi di Leads ya. Untuk tugas itu nanti silakan diunggah juga di Leads. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan Anda tetap bahagia ya, walaupun sampai dengan sekarang ini masih daring ya. Nah, ada rencana mungkin tahun depan, mudah-mudahan semester depan sudah bisa luring semua ya, kita kuliahnya. Ya, tapi menurut Anda sekarang kuliahnya tuh enakan daring atau luring ya? Atau kita di kampus? Menurut Anda? Lebih enak online Pak, fleksibel Pak. Mungkin yang jauh lebih enak daring Pak. Oh, yang jauh lebih enak daring ya. Anda nggak rugi tuh, Anda nggak merasakan peralatan-peralatan di kampus. Ya, karena kan Anda orang teknologi nih. Anda kan harus tahu router itu seperti apa, yang benarnya, bukan hanya sekedar dari simulator. Terus kalau Anda nanti ternyata ada magang atau bekerja, terus Anda suruh instalasi cabling system, itu maksud Anda cuma bayangkan gitu ya, tanpa Anda harus praktek bagaimana membuat kabel yang benar pakai standar A, standar B begitu ya. Nah, itu mungkin kalau saya sih lebih enak luring ya dibandingkan daring. Kenapa? Anda bayar SPP sama tapi nggak pernah mengenyam di kampus, kan rugi ya. Jadi mendingan Anda kuliah lewat MIT saja kan. MIT itu tersedia luring semua, daring semua, nggak bayar lagi kan gitu. Tapi bedanya nggak dapat ijazah ya. Tapi kalau di UPN kan dapat ijazah. Oke, ini 2 orang sudah menyatakan enakan daring ya, karena sudah nyaman ya. Kalau dulu di awal-awal pandemi orang sumpek ya, daring, Pak saya mau ke kampus gitu. Mungkin bagi Anda yang suka touring gitu-gitu, suka nongkrong gitu, mungkin lebih suka luring ya daripada daring. Tapi kalau Anda yang punya kegiatan banyak, bisa melakukan banyak hal dengan daring, itu akan milih daring mungkin ya. Apalagi tadi Zaki bilang kalau yang jauh enakan daring Pak gitu, jadi lebih enak, jadi saya nggak perlu keluar ongkos bensin, naik motor dan sebagainya kali ya. Zaki dari mana, tinggal di mana Zaki?
Di Tambun, Bekasi, Pak. Oh, Tambun. Saya dulu pernah tinggal di Pondok Kelapa ya. Dekat kali ya? Oh iya, iya Iya, Pak, dekat dulu dari saya Bekasi. pernah. Ya, saya masuknya dari Jembatan Lampiri. Masih ada tuh jembatannya ya? Masih ada, Pak. Oh, masih ada. Tapi sekarang di situ saya udah nggak pernah ke sana lagi. Sekalinya ke sana udah bingung saya karena saya tinggal di sana tuh 1,5 tahun ya, di tahun 81 sampai 82 atau 83 lah. Waduh, belum lahir Pak itu. Belum lahir ya. Iya, dulu soalnya itu jalannya masih tanah, itu tidak ada aspal, tidak ada apalagi beton gitu ya. Jadi saya kalau pergi, saya dulu di sekolah SD negerinya, SD negeri 1 kalau nggak salah. Jadi kalau dari Jembatan Lampiri itu saya nyebrang lurus masuk ke dalam sana. Mungkin Anda tahu kali ya. Itu saya dulu kalau sekolah, berangkat sekolah itu apalagi hujan, itu sepatunya saya ikat dengan kantong plastik supaya nggak kotor sepatu saya gitu ya. Kalau Anda sekarang mungkin di Tambun gitu ya atau di Pondok Kelapa sekarang sudah beton semua sekarang. Sampai saya bingung rumah saya yang dulu yang mana ya. Udah nggak ada resapan air di sini Pak. Udah nggak ada, beton semua jadinya ya. Iya Pak. Ya karena sekarang di situ sudah ada tol sih ya, di Lampiri ke sana itu udah ada tol ya. Jadinya tempat saya main bola itu dulu waktu SD. Dulu saya di sana cuma SD aja. Kelas 1 sampai kelas 2, mau naik kelas 3, saya pindah lagi ke Halim. Oke, terima kasih Zaki. Untuk semuanya Pak Hengki, terima kasih sudah ditungguin. Untuk semuanya silahkan Anda boleh live, takutnya Anda ada kuliah lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.